Halo guys, apa kabar nih? Baik kan? Ya baik dong, karena ketemu dengan saya. Perlu kenalan gak nih kita? Perlu aja lah ya. Saya Marina Oktaria, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses algoritma FIFO. Dimulai dari penjadwalan proses ya. Penjadwalan proses itu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tugasnya itu kayak memastikan proses harus berjalan, kapan dan berapa lama proses berjalan. Nah, dalam penjadwalan proses itu ada algoritmanya guys. Algoritma penjadwalan proses. Ada algoritma yang menerapkan non-preemptive, terdiri dari FIFO atau first in first out, SJF atau shortest job first. Nah, terus ada algoritma yang menerapkan preemptive, itu terdiri dari RR, round robin, terus MFO, multiple fan batch queue, terus ada SRF, shortest remaining first, terus ada HRN, highest oration next. PS atau priority scheduling, dan GS guarded scheduling. Dan khusus kali ini kita akan membahas tentang algoritma FIFO. Jadi guys, algoritma FIFO atau first in first out itu adalah penjadwalan non-primitif. Penjadwalan non-preemptive dan tidak berprioritas. Nah, algoritma FIFO atau first in first out itu adalah penjadwalan non-preemptive dan tidak berprioritas. Dan dalam situ ada kayak istilah AT atau alternative time. Terus ada BT juga. BT atau burst start. Terus ada ST, start time. Terus ada FT, finish time. Terus ada WT, waiting time. Jadi guys, algoritma FIFO atau first in first out itu adalah penjadwalan non-primitif. Penjadwalan non-preemptive dan tidak berprioritas. Nah, algoritma FIFO atau first in first out itu adalah penjadwalan non-preemptive dan tidak berprioritas. Dan dalam situ ada kayak istilah AT atau alternative time. Terus ada BT juga. BT atau burst start. Terus ada ST, start time. Terus ada FT, finish time. Terus ada WT, waiting time. Nah, sekarang kita masuk di contoh. Nah,
proses. Kalau di sini saya tandain dengan P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kalian boleh juga diganti dengan A1, A2, A3 atau B1, B2, P3. Sebenarnya itu terserah ya. Hurufnya harus apa? Enggak harus P. Tapi saya pilih P di sini karena berawal dari proses, berawal dari P. Jadi saya pilih P. Oke, contohnya tuh sini P1, P2, P3, P4, P5. Saya ngambil 5 proses. Nah, di sini kita tulis AT yang sesuai dari sini ya, yang istilah-istilah ini, yang 5 macam itu. AT, terus BT, terus ST, FT, dan WT. Oke, kita pilih di sini. AT-nya 0, 1, 2, 3. Terus BT-nya 6, 2, 3, 4, 1. Cara nyari ST, kita cari chord chart-nya. Caranya tuh kayak gini. Kan dari P1 itu, mana P1 ini AT-nya itu 0. Jadi sini 0, terus lanjut ke BT-nya 6. Nah, udah dapat P1-nya. Lanjut ke P2 itu 6 ditambah 2. 6 tambah 2 itu 8 kan? Jadi 8. Dapat P2-nya. Terus lanjut cari P3 itu kayak 6 tambah 2 itu 8, terus ditambah 3. 6 tambah 2 8, tambah 3 itu 11. Jadi dapat P3. Terus lanjut lagi 6 tambah 2 8, tambah 3 11, tambah 4 15. Jadi pokoknya kayak 6 tambah 2 itu 11, terus 11 tambah 3 itu 6 tambah 2 itu 8, terus 8 tambah 3 itu 11, terus 11 tambah 4 itu jadi 15, dapat P4-nya. Terus P5-nya tuh kan dari jumlah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu 15, ditambah 1 ini jadi 16. Jadi dapat P5. Nah, cara nulis ST-nya itu di sini kita mulai dari sini. Ini 0 kan? Di sini. Jadi kita tulis di sini 0. 0. 0. 6, di sini 6 kan? 6, 8, 11, 15. Lihat dari sini 0, 6, 8, 11, 15. Jadi 0, 6, 8, 11, 15. Sama kan? Yang sini. Oke, jadi cara nyari FT-nya, FT ini kita tuh dimulai dari P1 yang 6 ini. Jadi sini tulis 6, 8, 11, 15, 16. 15 gua enggak jelas. 16. Terus cara nyari WT ini ada rumusnya. Rumusnya itu WT sama dengan ST dikurang AT. ST dikurang AT. Ada dua rumus. Ini rumus pertama. Ini rumus kedua. FT dikurang BT dikurang BT dikurang AT. Ini rumus kedua. WT P1 nya kita pakai rumus pertama. ST dikurang AT. ST dikurang AT itu 0. Jadi kita pakai tulis sini P1 nya 0. Coba kita pakai rumus yang kedua. FT dikurang BT dikurang AT. FT nya 6 dikurang BT. Ini FT kan, FT dikurang BT. FT 6 dikurang BT
6. 6 dikurang 6 itu 0. Terus dikurang lagi dengan AT 0. Jadi sama aja kan? 0. Sama dengan rumus yang pertama tadi hasilnya. Terus yang P2-nya. Kita pakai rumus pertama dulu ya. ST dikurang AT. ST 6 dikurang AT 1. 6 dikurang 1 itu 5. Jadi kita terus di sini 5. Kalau pakai rumus kedua FT. Lihat FT-nya 8 dikurang BT. 8 kurang 2 itu 6. Terus dikurang AT 1. Sama aja dengan AT yang 1. Jadi hasilnya tetap 5. Jadi sama aja hasilnya rumus pertama maupun rumus kedua. Untuk P3-nya kita pakai rumus pertama, ST dikurang AT. ST-nya 8 dikurang AT 1. Jadi sama dengan 7. Kalau pakai rumus kedua, FT dikurang BT. FT mana? FT 11 dikurang BT 11 8 ya 8. Terus dikurang AT 8 dikurang AT 1. Jadi 7 tetap kan? Nah, walaupun rumus pertama pakai rumus pertama atau rumus kedua hasilnya tetap sama. Oke, sekarang yang P4. ST kurang BT. ST kurang AT. ST 11 kurang AT 2. 11 dikurang 2 itu 9. Yang kalau dengan rumus kedua, FT dikurang BT. 15 dikurang 4 itu 11. 11 dikurang 2 itu 9. Sama kan? Karena dikurang AT. Dan P5-nya P5. ST dikurang AT. 15 dikurang 3 itu 12. Dengan rumus kedua hasilnya tetap sama. Oh iya guys, saya lupa menjelaskan tentang TAT. Di sini tambahin TAT. Di sini penjelasannya ya. TAT itu waktu yang dihabiskan. Waktu yang dihabiskan. Nah, rumus TAT itu ada dua juga kayak WT ini. TAT rumusnya ada dua. Pertama, FT kurang AT. Yang kedua, WT ditambah BT. Kita pakai rumus pertama. FT dikurang AT. FT dikurang AT. 6 dikurang 0 itu hasilnya tetap 6. Terus yang kalau rumus kedua WT ditambah BT. WT-nya tuh 0 ditambah BT 6. Jadi hasilnya tetap 6. Ya kan? Terus untuk P2-nya FT dikurang AT. 8 dikurang 1 itu 7. Kalau pakai rumus kedua, WT ditambah BT. WT-nya itu 5. Terus ditambah BT. 5 ditambah 2 itu 7. Sama kan? 7. Dan rumus pertama, FT dikurang AT. Untuk P3-nya. FT-nya 11 dikurang AT. Kurang 1 jadi 10. Rumus kedua hasilnya sama. Kalau nggak percaya, WT ditambah BT. WT 7 ditambah BT. 7 ditambah 3, 10. Oke, untuk P4-nya FT dikurang AT. FT 15 dikurang AT 2. Jadi 13. Rumus keduanya WT ditambah BT. WT 9 ditambah BT. 9 tambah 4 13. P5-nya FT dikurang AT. 16 dikurang AT 3. 6 12 kurang 3 salah.
16 dikurang 3 itu tetap 13. Jadi inilah hasil TAT. Terus kita mencari rata-rata dari WT atau waiting time. Rata WT. Itu rumusnya dijumlahkan WT dibagi banyaknya proses. Jumlahkan WT dibagi banyaknya proses. Nah, kita cari WT. 0 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 12 sama dengan 33. Oke, jadi 33 dibagi 5 hasilnya 6 kali 3 6,6. Jadi ini dia hasil dari rata-rata WT, rata-ratanya. Jadi hasilnya rata-rata WT-nya 6,6. Terus rata-rata TAT itu rumusnya jumlah TAT dibagi banyaknya proses. Kalau jumlah TAT ini 6 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 13. Hasilnya 49. Ya kan? Jadi 49 dibagi 5. 49 bagi 5 sama dengan 9,8. Ini untuk rata-rata AT. Oke, sampai sini saja penjelasan tentang algoritma FIFO. Diharap semoga yang mendengar mengerti. Mohon maaf atas ketidakjelasannya. Terima kasih.